Allah Bapa yang baik, Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu yang selalu menyertai kami sepanjang hari ini, di mana kami di sini, Jemaat PO Ilmu Farmasi, yang berkumpul dalam Zoom meeting ini akan melaksanakan persekutuan ya Tuhan, di mana kami ingin menaikkan pujian untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Berkatilah dari setiap kami supaya kami dapat mengikuti PJ hari ini dengan baik. Berkatilah setiap pelayannya agar teknis dapat berjalan dengan baik dan juga berikanlah hikmat kepada KDB yang akan membawakan firman ya Tuhan. Itu juga kami ingin berdoa untuk jemaat yang belum bisa hadir pada persekutuan hari ini, biarlah Engkau berkati mereka dan juga Engkau bisa hadirkan mereka nanti ataupun di PJ selanjutnya ya Tuhan. Semua doa kami serahkan di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, pada hari ini kita akan mendengarkan firman tentang pergumulan, yang dimana Allah pasti hadir di setiap pergumulan kita. Pada PJ sebelumnya, kita telah sama-sama belajar bagaimana Daud yang merupakan hamba Tuhan yang setia, merasa khawatir akan pergumulan dalam dirinya. Namun ia tetap berdoa dan mengandalkan Tuhan. Ia menyerahkan segala pergumulannya ke dalam tangan Tuhan, lalu menutupnya dengan pujian serta sukacita. Oleh karenanya, kita harus menyerahkan pergumulan tersebut kepada Allah, sehingga kita dapat mengetahui kehendak Allah di dalam pergumulan kita. Maka dari itu, marilah kita mengangkat pujian, Tuhan Allah hadir untuk menyerahkan diri kepada Allah di dalam persekutuan ini.
setelah menyerahkan pergumulan kita kepada Allah, kita harus mencari tahu apa yang Tuhan kehendaki bagi kita. Kita memiliki banyak media yang bisa kita gunakan untuk berkomunikasi dengan Dia. Salah satunya adalah dengan mendengarkan firman-Nya. Firman-Nya bisa menjadi panduan bagi kita untuk melangkah dan bisa menjadi solusi atas segala pergumulan kita, seperti pada yang tertulis dalam Mazmur 119 ayat 105, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Maka dari itu, sebelum kita mendengarkan firman Allah, marilah kita mengangkat pujian, firman-Mu pelita bagi kakiku. Kepada Kak Dewi dipersilakan untuk memimpin doa firman. Mari kita mempersiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita boleh berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih banyak untuk waktu yang Tuhan karuniakan berikan kepada kami secara khusus pada sore hari ini. Untuk kami dapat berkumpul di dalam ruangan Zoom ini, untuk bersama-sama boleh mendengar kebenaran firman Tuhan, belajar darinya, dan dituntun olehnya. Karena itu kami mau memohon kepada Tuhan, kiranya Tuhanlah yang boleh menguasai hati dan pikiran kami sedemikian rupa. Sehingga ketika benih kebenaran firman boleh ditaburkan, itu sungguh boleh berakar, bertumbuh, dan berbuah nyata dalam kehidupan kami. Hamba-Mu dalam segala kelemahan, dalam segala keterbatasan, Tuhan kiranya tolong, untuk hamba dapat menyampaikan apa yang menjadi kehendak dan isi hati Tuhan, untuk boleh didengar secara khusus oleh setiap kami yang ada di dalam ruangan Zoom.
Tolong kami ya Tuhan, arahkanlah hati dan pikiran kami, dan berkatilah kami melalui kebenaran firman yang bersama-sama kami dengar, baca, dan juga pelajari. Kami menyerahkan waktu ke depan di dalam jam pemberitaan firman, Tuhan karuniakan sinyal yang baik, Tuhan tolong setiap gadget yang kami gunakan dapat berfungsi dengan baik juga. Kami berdoa kiranya Tuhanlah yang boleh memberkati jam pemberitaan firman. Kami menyerahkan waktu ke depan di dalam jam pemberitaan firman Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan tolong dan pimpin kami. Dalam Kristus kami memohon. Amin. Ya, shalom, selamat sore. Teman-teman bisa mendengar saya? Bisa Bisa, ya? Kak. Bisa. Ya, hari ini tema yang diberikan itu berbicara tentang faith in conflict. Ya, turn your eyes upon Jesus. Kalau berbicara tentang iman atau berbicara tentang faith gitu ya, beriman, tentu beriman kalau kondisi mudah itu gampang ya. Maksudnya beriman kalau tanpa masalah itu biasanya lebih mudah daripada di tengah-tengah kondisi bermasalah, bukan ya? Tetapi sebenarnya di tengah-tengah kondisi bermasalah itulah akhirnya sebenarnya iman kita teruji. Benar nggak sih sebenarnya kita beriman kepada Tuhan ataukah kepada hal-hal yang lainnya? Hari ini kita akan sama-sama belajar dari Mazmur pasal 42 ayatnya yang pertama. Mari boleh membuka kitab Mazmur pasal 42 ayat 1. Kalau teman-teman punya atau ada Alkitab di sekitar kalian boleh buka. Kalau enggak, saya sudah tampilkan secara khusus di layar. Saya akan membacakan bagi kita semua Mazmur pasal 42 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-12 nantinya ya. Mazmur 42 ayat 1 sampai 12, demikian firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak ku ingat, sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka, melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur. Dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku teringat kepadamu dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon dan dari gunung Izar. Samudra raya berpanggil-panggilan dengan deru air terjunmu. Segala gelora dan gelombangmu bergulung melingkupi aku. Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari, dan pada malam hari aku menyanyikan nyanyian, suatu doa kepada Allah kehidupanku. Aku berkata kepada Allah gunung batuku, mengapa engkau melupakan aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah impitan musuh? Seperti tikaman maut ke dalam tulangku, lawanku mencela aku. Sambil berkata kepadaku sepanjang hari, di mana Allahmu? Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Ini merupakan mazmur yang dituliskan, atau sebenarnya ini mazmur yang diucapkan ya, lalu kemudian dituliskan oleh pemazmur. Karena apa? Karena ada sebuah kondisi keadaan di mana pemazmur pada waktu itu mengalami pergumulan, mengalami permasalahan. Boleh di next? Kalau kita lihat di beberapa ayat gitu ya, tadi ya di beberapa ayat tadi yang sudah kita baca, secara khusus mungkin dalam boleh di next saja ya. Mazmur pasal 42 ayatnya yang keempat, ayatnya yang ke-10 dan ayatnya yang ke-11, maka kita akan melihat ya di situ ada pergumulan dari si pemazmur ya. Pergumulannya apa? Dibilang ya, air mataku menjadi makananku siang dan malam karena sepanjang hari orang berkata kepadaku. Jadi ini dia itu mengalami kondisi pergumulan yang nggak mudah, sehingga perhatikan dibilang ya, bahwa air mataku menjadi makananku. Jadi itu kayak dari pagi sampai dengan malam gitu ya, siang dan malam gitu ya, itu dilakukan. Nggak kebayang ya, itu berapa banyak air mata yang kebuang dan
matanya sebengkak apa gitu ya. Kenapa pemazmur bergumul? Kenapa pemazmur itu gelisah? Kenapa pemazmur itu bermasalah? Ya, di dalam ayat 42 pasal 42 ayat 10 dibilang ya, aku berkata kepada Allah ke gunung batuku, mengapa engkau melupakan aku? Jadi dia diejek sama orang-orang yang ada di sekitarnya, dibilang mana Allahmu? Gitu ya, kenapa nggak menyelamatkan engkau? Gitu ya, di tengah-tengah pergumulan. Dan kemudian dalam ayat yang ke-10 dibilang dia pemazmur merasa bahwa Tuhan tuh meninggalkan dia, gitu dibilangnya, melupakan dia. Mengapa engkau melupakan aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah impitan musuh? Jadi kita dapat melihat konteks dari pergumulan pemazmur dari ayat-ayat yang ada dalam pasal 42 ini. Konteksnya jelas bahwa pemazmur sedang dihimpit oleh musuh, dikejar-kejar oleh musuh, dan di tengah-tengah kondisi yang tidak mudah, orang-orang yang ada di sekitarnya mempertanyakan, di mana Allahmu? Dan itu juga membuat dia akhirnya mempertanyakan gitu ya, Allah, kenapa engkau melupakan aku ya Allah? Ini mungkin kalau dipikir-pikir kayak kita ya, kayak udah jatuh ketimpa tangga ya, udah kena masalah, lalu kemudian orang-orang pada mencibir gitu kan ya, orang-orang pada mencibir, orang-orang pada ngomong ya ke kita gitu ya, lalu kemudian bertanya yang enggak kan ya. Dan dalam ayat yang ke-11 itu memperlihatkan juga bagaimana pergumulan pemazmur itu nggak mudah, tetapi pergumulan yang cukup berat. Ya, maaf ya, ada ambulans yang lewat, semoga nggak terlalu terdengar. Tetapi cukup berat, sehingga pergumulan itu pemazmur itu mengilustrasikannya seperti tikaman maut ke dalam tulang. Ya, lawanku mencela aku sambil berkata kepadaku sepanjang hari di mana Allahmu. Jadi pemazmur sangat-sangat mempercayai, mengimani bahwa Allah itu pasti menolong, tapi di tengah-tengah kondisi yang bergumul, di tengah-tengah kondisi ada masalah, itu seolah-olah tuh nggak kelihatan gitu ya Allah ada di mana. Nah ini ya, beginilah iman gitu ya, kalau bilang faith in conflict, kadang-kadang kita pun seringkali mengalami apa yang pemazmur alami. Dalam masa muda, dalam masa-masa nggak ada pergumulan itu gampang beriman. Tapi dalam masa-masa seperti ini, seolah-olah tuh mungkin sama seperti pemazmur mengalami kok sepertinya dia dilupakan dan ditinggalkan oleh Tuhan. Apalagi musuh-musuhnya dan juga orang-orang di sekitarnya itu berulang kali seperti mencibir dia gitu ya. Kamu katanya percaya sama Tuhan, mana Allahmu itu yang kau percayai gitu ya. Mungkin dalam konteks kita pun seringkali kita juga mengalami hal-hal yang seperti ini ya, hal-hal yang mungkin orang-orang di sekitar kita bukannya menguatkan iman, malah justru melemahkan iman kita gitu ya kepada Allah. Nah ini kondisi yang dialami pemazmur, kondisi pergumulan yang dialami pemazmur, dan ini bukan kondisi yang mudah bagi pemazmur, sehingga kalau kita perhatikan secara khusus kondisi ini membuat pemazmur itu sedih, menderita, dan bahkan mungkin kalau kita lihat dalam ayat yang ke-10 mempertanyakan ya, di mana Tuhan? Engkau di mana Tuhan? Engkau kenapa melupakan aku? Ini pertanyaan yang kalau bisa dibilang manusiawi ya teman-teman ya. Di tengah-tengah kondisi sulit, di tengah-tengah kondisi yang berat, mempertanyakan akan hal ini bukannya sesuatu hal yang dosa ya. Ini merupakan suatu hal yang memang kalau bisa dibilang itu rintihan kesakitan kepada Allah. Ya. Di tengah-tengah kondisi yang lagi benar-benar mengalami pergumulan berat, Daud, pemazmur gitu ya, itu merintih kepada Tuhan. Dan rintihannya kepada Tuhan sampai kepada mempertanyakan, mengapa engkau melupakan aku? Ini bukan ungkapan ketidakberimanan, tetapi ini lihatlah ini sebagai rintihan kesakitan. Ya, seperti itu. Next. Ya, tadi udah dibilang ya bahwa pemazmur itu menghadapi masa-masa sulit. Nah, perhatikan, kalau kita perhatikan di dalam NIV ini terjemahan bahasa Inggrisnya digunakan kata my soul is downcast within me. Lalu kemudian kalau dari New English Translation ya, pasal 42 ayat 6 itu digunakan kata I am depressed. Next ya. Bilang I am depressed. Jadi memang dia benar-benar mengalami kondisi yang nggak mudah sampai dia depres, sampai benar-benar dia ada di titik terendah gitu ya.
Dan kalau dalam bahasa Indonesia sehari-hari digunakan kata hatiku sedih dan gelisah. Ya, hatiku sedih dan gelisah. Ya. Jadi ini kondisi-kondisi yang secara khusus menggambarkan pergumulan pemazmur, menggambarkan apa ya kalau bisa dibilang ketika dia mengalami kondisi masalah, ketika dia mengalami pergumulan, ini nih yang terjadi. Permasalahan itu membuat dia sampai kepada depres, sampai kepada sedih, sampai kepada gelisah. Namun yang menarik adalah kalau kita lihat ketika dia berkata, my soul is downcast, I am depressed, hatiku sedih dan gelisah, ya. Tetapi perhatikan di situ pemazmur berkata, I will remember you. I will pray to you. Dan kemudian dalam bahasa Indonesia sehari bilang, aku berharap kepada Allah. Hal yang menarik bahwa next, dalam kesulitan hidup yang pemazmur alami, permasalahan yang tidak mudah, pemazmur bergumul dengan iman kepada Allah. Mazmur bergumul dengan imannya. Tapi ketika dia bergumul dengan imannya, dia tetap datang kepada Allah. Menarik ya? Kita seringkali bergumul dengan iman kita. Tetapi kadang-kadang ketika kita bergumul dengan iman kita bergumul sendiri. Kita nggak datang kepada Tuhan. Malah kita justru menjauhi Tuhan kadang-kadang ya. Ketika kita mengalami pergumulan atau permasalahan yang sangat berat, kita bergumul dengan iman kita, tetapi kadang-kadang pergumulan kita itu tidak bersama Tuhan. Tapi pergumulan itu tuh dengan diri kita sendiri. Ya, jadi kita bergumul dengan diri kita sendiri. Sehingga nggak heran ketika kita nggak melibatkan Tuhan dalam pergumulan iman kita, maka yang terjadi adalah hati kita justru menjauh dari Allah. Next. Ya, teman-teman, pergumulan atau kesulitan hidup itu seringkali dapat membuat kita nggak percaya kepada Allah. Kenapa? Karena ya tadi, kita bergumul sendiri, kita nggak melibatkan Allah dalam pergumulan kita. Kita nggak bertanya kepada Tuhan. Ya, kadang-kadang teman-teman bertanya kepada Tuhan seperti yang pemazmur lakukan. Ya, mengapa engkau melupakan aku? Itu teman-teman adalah sesuatu hal yang sebenarnya ekspresi iman kita. Tuhan, aku percaya, tapi kenapa kondisinya kayak begini gitu lah ya, kalau sederhananya ya. Di tengah-tengah rintihan kesakitan kita bertanya, ya. Itu bukan sedang meragukan Tuhan ya, tetapi sebenarnya kita sedang bergumul bersama dengan Tuhan. Ya, jadi teman-teman jangan sampai kita menjadi orang-orang yang bergumul sendiri di tengah-tengah kondisi sulit, apalagi bergumul bersama dengan orang-orang yang salah gitu ya. Maksudnya bergumul dengan orang-orang yang justru membawa kita kepada jalan yang fasik, kan ya. Jadi memang dalam pergumulan di tengah-tengah permasalahan hidup yang cukup berat, memang dapat membuat kita menjauh dari Tuhan. Karena itu, mari bergumul bersama dengan Tuhan, gitu ya. Mari bergumul bersama dengan Tuhan. Dan bergumul bersama dengan Tuhan itu ya mempertanyakan kenapa Tuhan bisa seperti ini. Tapi itu bukannya karena kita meragukan, tapi justru kita itu pengen tahu Tuhan ini kenapa begini, kenapa kondisinya seperti ini, gitu ya. Next. Nah, ketika hati kita yang harus berhati-hati adalah ketika hati kita menjauh dari Tuhan, ketika kita bergumul sendiri atau bergumul dengan mungkin bertanya ataupun juga bergumul dengan orang yang salah, hati kita bisa menjauh dari Tuhan dan malah justru mencari hal-hal yang lain. Ya. Malah justru mencari hal-hal yang lain. Memang permasalahan hidup itu seringkali bisa membuat orang itu lebih kuat imannya, tapi juga yang kedua, menjauh dan akhirnya mencari dan mempercayai hal-hal yang lain dan bukan Tuhan. Karena itu, mari bergumul bersama dengan Tuhan ya, jangan bergumul sendirian. Nah, next. Di dalam pergumulannya, mari kita lihat bagaimana respon pemazmur secara khusus ya. Next. Dibilangnya, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Pemazmur di tengah-tengah pergumulan dan permasalahan yang ada, dia mengingat akan Allah. Dia bergumul bersama dengan Allah. Dan karenanya dia berharap kepada Allah. Next.
aku berharap kepada Allah, maka aku akan bersyukur kepada Allahku dan penyelamatku. Next. Next lagi. Ya. Dalam masa sulit dan penuh pergumulan, pemazmur memilih untuk tetap beriman dan percaya kepada Allah. Pemazmur memilih untuk bergumul bersama dengan Allah. Dan karenanya dia memilih untuk tetap beriman dan percaya, bukan justru menjauh. Nah, bagaimana dengan kita? Next. Apa sih yang biasanya kita percayai? Kepada siapa kita biasanya datang untuk menolong, untuk mencari bantuan, kalau bisa dibilang, dalam menghadapi masa sulit? Apa yang biasanya kita percayai untuk menolong kita dalam menghadapi masa sulit? Next. Keluarin semua aja, next. Gambar-gambarnya maksudnya. Ya. Ini biasanya hal-hal yang kita cari ya, dalam rangka menolong kita keluar dari pergumulan, ataupun juga dalam rangka kita andalkan untuk menolong kita keluar dari kesulitan. Ini biasanya hal-hal yang kita cari. Ada keluarga mungkin, orang-orang terdekat kita ya, ada sahabat, ada uang mungkin, bahkan diri kita sendiri ya. Kita mencari diri, kita mempercayai atau kita lebih mengandalkan diri kita sendiri daripada mengandalkan ataupun juga mempercayai Allah. Next. Sehingga pada akhirnya memang tepatlah gitu ya quotes ini dibilang. It is when we suffer that we discover that what we are really trusting and hoping in, ourselves or God. Dalam masa-masa penderitaan memang akhirnya kita menemukan sebenarnya yang paling kita percayai dan kita berharap itu siapa? Diri kita sendiri ataukah memang Tuhan? Nah, teman-teman, dalam pergumulan next. Dalam pergumulan hidup, kenapa pemazmur bisa tetap beriman? Kenapa pemazmur bisa tetap percaya kepada Tuhan? Next. Ya, teman-teman, memang beriman itu bukan hal yang beriman itu tidak semudah mengucapkannya ya. Beriman tuh nggak semudah ngomonginnya. Gampang ngomongnya, beriman aja ya, percaya aja. Itu mudah banget keluar. Tapi pada dasarnya yang namanya beriman itu nggak mudah, apalagi di tengah-tengah kondisi yang tidak mudah. Nah, apa yang buat kita bisa tetap beriman di tengah-tengah kondisi sulit? Belajar dari pemazmur, maka kita bisa melihat bahwa pemazmur itu punya pengenalan akan Allah. Itu yang buat pemazmur itu survive. Ya. Next. Pengenalan yang bukan cuma sekedar tahu, tapi memang benar-benar mengenal. Apa bedanya kenal dan tahu? Next. Ya. Tahu itu hanya sebatas informasi. Tapi kalau kenal berarti ada relasi yang bukan sekedar informasi. Tahu mungkin cuma sekedar, oh Tuhan itu baik. Tapi mengenal sampai kepada tahu baiknya Tuhan itu seperti apa. Ya. Kadang-kadang kita, oh Tuhan tuh baik, Tuhan tuh pasti menolong gitu ya. Tetapi kadang-kadang itu cuma sekedar informasi dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Tetapi mengenal berarti di dalamnya ada pengalaman bersama dengan Tuhan. Mengalami kebaikan Tuhan dalam hidup saya itu seperti ini. Mengalami bahwa, Tuhan tuh nggak akan melupakan saya seperti ini. Jadi memang pengenalan itu lebih dalam daripada sekedar cuman tahu. Tahu itu cuma sekedar informasi, tapi pengenalan di dalamnya ada relasi, ada pengalaman bersama dengan Allah. Sehingga bukan cuma sekedar tahu Allah itu baik, tapi mengalami kebaikan Allah itu dalam kehidupan. Tahu tidak bisa mengenal, tapi mengenal pasti tahu. Ya. Tahu Tuhan belum tentu kenal Tuhan. Tapi kenal Tuhan pasti tahu siapa Tuhan. Next. Pemazmur dalam hal ini memiliki pengenalan akan Allah. Pengenalan yang bukan cuma sekedar informasi, tetapi pengenalan yang memang nyata melalui relasi dengan Allah. Dan ini dapat kita lihat ya dalam Mazmur pasal 42 ayat 2 sampai 3 dan juga Mazmur yang ke-9 sampai 10. Perhatikan
Betapa pemazmur itu menyatakan kerinduannya untuk tetap berelasi dengan Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Seperti rusa yang merindukan air, jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Lalu kemudian dalam ayat 9 sampai 10 pemazmur tahu, bukan hanya sekedar tahu, tapi pemazmur mengalami, memiliki pengenalan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang memerintahkan kasih setianya pada siang hari dan pada malam hari. Ya. Nah, teman-teman, pengenalan akan Allah nyata melalui relasi pemazmur dengan Allah. Karena pemazmur punya relasi yang baik dengan Allah dan pengenalan yang baik akan Allah, makanya pemazmur bisa berkata dalam pasal 42 ayat 10 ya. Pemazmur bisa bilang, bisa bertanya, mengapa engkau melupakan aku? Ya. Teman-teman, kalau kita nggak punya relasi dengan Tuhan, nggak mungkin kita bisa berkata begini ya. Bahkan mungkin kita juga nggak peduli untuk berkata demikian. Tapi karena kita punya relasi yang erat dengan Tuhan, kita tahu bahwa nggak mungkin Tuhan tinggalin. Tapi kenapa kondisiku seperti ini, gitu kali ya. Sehingga akhirnya pemazmur dapat berkata atau keluar perkataan ini, ya. Mengapa engkau melupakan aku? Kenapa? Karena pemazmur tahu Tuhan tuh bukan Tuhan yang tinggalin umatnya, ya. Pemazmur tuh mengalami bahwa Tuhan tuh bukan Tuhan yang akan melupakan umatnya. Ya. Sehingga perkataan ini keluar memang sebenarnya dalam relasi antara pemazmur dengan Allah. Ya. Memang banyak ya orang-orang, ada beberapa orang yang seringkali sharing ya sama saya gitu ya. Teman-teman, memang orang beriman ini memang orang yang ngakunya beriman ya, bukannya orang beriman, tapi orang yang ngakunya beriman ya. Kadang-kadang orang yang ngakunya beriman itu memang sangat mudah ya mengkambing hitamkan Tuhan. Maksudnya gini teman-teman, kadang-kadang nggak punya relasi dengan Tuhan, tapi kemudian kalau ada masalah, ketika ada pergumulan, yang disalahin Tuhan. Kenapa seperti ini Tuhan? Kenapa seperti ini Tuhan? Tapi kalau lagi dalam kondisi baik, Tuhan ini dilupain. Ya. Nah, pemazmur tuh bukan seperti itu gitu ya. Ketika pemazmur bilang mengapa engkau melupakan aku, ini karena memang pemazmur punya pengalaman dan juga pengenalan serta relasi dengan Allah. Karena itu pemazmur dapat berkata seperti ini. Pemazmur tidak sedang menyalahkan Tuhan, tapi pemazmur sedang mempertanyakan yang keluar dari imannya kepada Allah. Beda ya. Sangat berbeda dengan orang-orang yang dikit-dikit nyalahin Tuhan, padahal nggak pernah berdoa mungkin, nggak pernah mungkin datang beribadah ke gereja gitu ya. Jadi kadang-kadang banyak orang yang ngakunya beriman, tapi nggak pernah mungkin berdoa, nggak pernah mungkin baca firman, ya nggak pernah datang ke gereja atau ke persekutuan. Nanti kalau ada masalah, lalu kemudian langsung nyalahinnya Tuhan. Nah, ada orang-orang yang seperti itu, tapi pemazmur bukan yang seperti itu, ya. Pemazmur mengalami dan mengenal siapa Allahnya. Karena itu dia bisa berkata, mengapa engkau melupakan aku? Ini kalau bisa dibilang sebenarnya pertanyaan yang retoris. Pertanyaan yang nggak butuh jawaban. Karena pemazmur tahu jawabannya apa. Pemazmur tahu kok jawabannya apa. Pemazmur tahu bahwa jawabannya adalah ya Tuhan nggak pernah tinggalin dia. Ya. Next. Nah, teman-teman, bagaimana kita bisa belajar beriman kepada Allah? Sebenarnya kalau kita mau terus beriman, belajar beriman gitu ya, bahkan di tengah-tengah masa sulit, di tengah-tengah kondisi sulit, memang akhirnya kita harus belajar untuk mengenal Tuhan. Tuhan tuh ingin kita tuh kenal Dia. Bukan cuma sekedar tahu banyak tentang Tuhan, tapi benar-benar mengenal. Kenapa bisa mengenal? Karena punya relasi bersama dengan Tuhan. Mengenal karena punya relasi yang erat dengan Tuhan. Next. Masalahnya adalah sebagai orang Kristen, kita tuh selalu diajarkan dan diberikan informasi ya tentang Tuhan Yesus. Namun pertanyaannya, benar nggak sih kita sungguh mengenal Dia? Jangan-jangan selama ini kita sebagai orang Kristen bukannya mengenal Dia, tapi cuma sekedar tahu informasi. Tahu Tuhan baik dari siapa? Oh, dari kakak sekolah minggu. Tahu bahwa Tuhan itu tidak akan meninggalkan. Dari siapa? Oh, dari sharingnya orang. Ya. Bukan berarti kemudian itu adalah hal yang tidak boleh atau hal yang buruk gitu ya. Tapi teman-teman jangan berhenti sampai kepada informasi orang. Alamilah sendiri kebaikan Tuhan itu.
Nikmatilah relasi bersama dengan Tuhan yang membukakan kita gitu ya, bahwa oh iya ya, Tuhan tuh luar biasa ternyata baiknya. Tuhan tuh ternyata seperti ini ya. Milikilah relasi dengan Tuhan yang membuat kita semakin mengenal kebaikan Tuhan, kasih Tuhan, dan bukan hanya kebaikan dan kasih Tuhan, tapi juga kehendaknya dalam kehidupan kita. Next. Dan tentunya untuk dapat mengenal dibutuhkan relasi. Tanpa relasi, maka hanya akan ada informasi dan pengetahuan belaka. Next. Sehingga pertanyaannya, apakah kita memiliki iman? Tapi iman seperti apa yang kita miliki? Iman yang kita miliki seharusnya adalah iman yang didasarkan pada pengenalan akan siapa Allah. Next. Teman-teman, beriman tuh berarti percaya kepada Tuhan dalam segala kondisi ya, bukan hanya saat masa-masa baik, tapi juga saat masa-masa tidak baik. Ya, itulah beriman. Mudah beriman dalam masa baik mungkin, tetapi sangat sulit untuk tetap percaya di tengah-tengah kondisi yang buruk. Namun, next, kita tetap bisa beriman kepada Tuhan di tengah-tengah masa sulit kalau kita mengenal Dia. Next. Pengenalan yang bukan sekedar informasi, tapi pengenalan yang di dalamnya ada relasi. Next. Pengenalan akan Allah yang memiliki, pengenalan dan pengalaman yang kita miliki akan Allah yang turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Teman-teman, kita nggak akan pernah bisa, ayat ini hanya akan menjadi sebuah informasi belaka kalau kita nggak punya relasi dengan Allah. Ayat ini hanya akan menjadi sebuah informasi yang berlalu begitu saja dalam kehidupan kita kalau kita tidak punya relasi dengan Allah yang akhirnya membuat kita sadar bahwa apa yang saat ini sedang kita alami atau di kondisi-kondisi yang mungkin entah baik entah buruk gitu ya, yang saat ini sedang dialami itu sebenarnya di dalamnya ada Allah yang turut bekerja. Ya. Tapi ayat ini hanya akan menjadi sebuah informasi belaka yang tidak ada gunanya, yang tidak akan berpengaruh apa-apa kepada kita, kalau kita nggak punya relasi yang erat dengan Allah. Relasi yang di dalamnya kita merefleksikan, merenungkan firman Tuhan. Relasi yang di dalamnya kita semakin mengenal dan memiliki pengalaman akan Allah. Next. Mari mengenal dan mengalami Dia sebagai Allah yang mengasihi kita. Allah yang tidak akan pernah meninggalkan kita dalam masa-masa sulit. Mengenal dan mengalami Dia hanya dapat dilakukan ya kalau kita punya relasi dengan Tuhan. Relasi yang di dalamnya kita dapat berkomunikasi, dapat bercakap-cakap dengan Tuhan. Relasi yang dikit-dikit kita bertanya sama Tuhan gitu ya. Jadi dengan cara seperti itu kita jadi mengenal dan mengalami ya. Di tengah-tengah masa sulit, kita jadi tahu, kita jadi kenal, kita jadi mengalami, oh Tuhan yang masa sulit sekarang ini, Tuhan hadir. Oh, dalam kondisi sulit saat ini, Tuhan pasti tidak akan meninggalkan. Sebagaimana Roma 8 ayat 38 sampai 39 berkata ya, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Next. Kembali lagi pengenalan akan Allah yang demikian, akan Allah yang bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, akan Allah yang tidak akan pernah meninggalkan kita umatnya apapun yang terjadi. Pengenalan seperti itu, pengalaman bersama dengan Allah yang demikian, hanya mungkin kalau kita terus membangun relasi dengan Allah. Relasi melalui firman, melalui doa, melalui persekutuan. Teman-teman, Tuhan mengkaruniakannya, firman-Nya, boleh di next ya. Tuhan mengaruniakan firman-Nya. Next. Tuhan mengaruniakan doa, dan Tuhan mengaruniakan persekutuan umat Allah di tengah-tengah kampus kalian maupun juga di tengah-tengah gereja.
Ini merupakan alat kasih karunia untuk kita dapat berelasi dan semakin mengenal Allah dalam kehidupan kita. Mengenal Allah mengenal Allah dan kehendaknya, mengenal Allah dan tujuannya, mengenal Allah dan juga dapat beriman, percaya kepadanya. Next. Teman-teman percaya kepada Tuhan berarti kita memiliki kerinduan untuk senantiasa berelasi dan bersekutu dengan Dia. Next. Pertanyaannya adalah bagaimana kerinduan kita selama ini untuk berelasi dengan Tuhan? Jangan-jangan kita ngaku-ngaku beriman, tapi relasi dengan Tuhan pun kita nggak pernah jaga. Baca firman nggak pernah, berdoa ya kalau lagi butuh gitu ya, atau kalau lagi mau makan doang. Itu juga kalau lagi mau makan, kalau lagi nggak banyak orang yang liatin. Jadi teman-teman, bagaimana kerinduan kita untuk berelasi dengan Tuhan? Kalau kita bilang kita percaya, pertanyaannya adalah percaya itu seharusnya mendorong kita untuk berelasi dengan Tuhan. Masalahnya adalah jangan-jangan selama ini kita ini mudah sekali imannya digoyahkan gara-gara kondisi sulit, yaitu jangan-jangan karena relasi kita dengan Tuhan pun kita nggak pernah jaga. Kita nggak pernah menjaga relasi kita dengan Tuhan. Next. Nah, beriman itu bukan hanya berarti berelasi dan mengenal Tuhan, tapi beriman itu juga berarti mentaati perintah dan kehendaknya. Ketika kita mengaku bahwa kita beriman, maka kita akan mau tahu apa sih yang Tuhan kehendaki. Ketika kita bilang kita beriman, maka kita akan belajar untuk mau berelasi dengan Tuhan, kenal apa yang Tuhan mau. Nah, tapi nggak cuma sampai kenal apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kehendaki. Kalau kita bilang kita beriman, maka sampai kepada ketaatan pada perintah dan kehendak Allah. Jadi beriman tuh bukan cuma sekedar mengenal, berelasi dengan Tuhan ya, tapi relasi dan pengenalan akan Tuhan seharusnya membuat kita mentaati perintah dan kehendak Allah. Yakobus berkata demikian ya di dalam surat Yakobus dikatakan bahwa iman tanpa perbuatan itu adalah mati. Next. Ya tentu ini tidak lagi berbicara tentang bagaimana kita diselamatkan karena perbuatan, tidak. Tapi jelas kita diselamatkan karena iman kepada Kristus gitu ya, di dalam Kristus. Hanya saja kalau kita bilang kita percaya, kalau kita bilang kita beriman, apa buktinya? Ya seharusnya buktinya adalah bagaimana perbuatan kita di dalam kehidupan sehari-hari. Iman kita kepada Allah seharusnya terwujud nyata dalam ketaatan kita pada kehendak dan panggilan Allah. Dalam ketaatan kita pada apa yang Allah kehendaki. Dalam ketaatan kita pada apa yang Tuhan ingin untuk kita lakukan. Mengenal Allah dan berelasi dengannya itu tidak bisa dipisahkan dari ketaatan pada kehendaknya. Semakin mengenal, seharusnya semakin taat. Semakin mengenal, seharusnya semakin taat melakukan apa yang Allah kehendaki. Itulah beriman. Beriman percaya berarti kita mau untuk mengenal dan berelasi dengan Tuhan, dan di dalam pengenalan dan relasi tersebut kita belajar untuk tetap taat kepada Allah. Meski kondisi sulit, tapi tetap belajar taat kepada Allah. Next. Ini sebuah ilustrasi yang menarik ya. Mungkin teman-teman sudah pernah menonton, ini sebenarnya filmnya, video singkat, klip singkat ya. Mungkin pernah menonton atau pernah diberikan atau pernah membaca atau melihat lah ya gambarnya. Dia menarik bahwa ini ceritanya si baju kuning ini ya, si orang yang baju kuning ini dia ada di ujung jurang ya. Dia ada di ujung jurang, padahal batu-batu yang ada di belakangnya itu pijakan yang saat ini dia miliki, pijakan-pijakan ini akan hancur ya. Batu-batunya atau pijakannya itu semakin lama semakin hancur, akan hancur ya. Nah, di tengah-tengah kondisi yang seperti ini, lalu kemudian dia bertanya kepada Tuhan, Tuhan aku harus gimana? Tolong aku, ya, kata dia gitu ya, tolong aku ya. Lalu kemudian Tuhan cuma bilang satu kata, jump, loncat. Ya. Tapi kemudian si orang ini bilang, I know myself too well, I cannot jump from here to there.
saya tahu lah diri saya gitu ya. Nggak mungkin saya itu bisa loncat dari sini ke sana, gitu ya, terlalu jauh jaraknya, ya. Lalu kemudian Tuhan bilang, jump. Tetap Tuhan bilang, loncat, ya. Lalu kemudian dia bilang, it will have to take a miracle for me to fly or for the rock to lengthen on it, then why? Ya. Tuhan kok suruh loncat, ya. Butuh keajaiban, butuh mujizat gitu ya untuk saya itu bisa selamat. Saya harus terbang atau mungkin batu-batu ini tuh harus diperpanjang gitu supaya saya selamat. Saya nggak mungkin loncat, ya. Kenapa suruh loncat? Nggak mungkin saya loncat. Saya kalau loncat pasti jatuh, ya. Lalu kemudian Tuhan tetap bilang, jump, loncat, ya. Teman-teman, karena nggak punya pilihan ya, karena nggak punya pilihan, akhirnya yang dia lakukan adalah dia loncat. Nah, teman-teman lihat ya, ketika dia loncat, apa yang terjadi? Ternyata jarak dari ujung jurang itu ke dasar yang ini tidak terlalu jauh. Hanya saja dia tidak bisa melihat karena ditutupi oleh kabut awan, gitu ya. Dia nggak bisa melihat ke bawah, ya. Tapi Tuhan bisa lihat. Makanya Tuhan bilang loncat. Nah, teman-teman, kadang-kadang kita seperti ini ya dengan Tuhan. Kita suka tawar-tawaran ya. Masa Tuhan suruh kayak begini? Nggak mungkin lah Tuhan. Ya, masa Tuhan saya harus melakukan hal yang seperti ini? Nggak mungkin lah Tuhan. Ya, kita seringkali seperti orang ini ya, yang tawar-tawaran. Kita pikir kita lebih tahu diri kita. Ya, dibilang I know myself too well. Ya, kita pikir kita tahu diri kita. Kita pikir kita tahu kondisi kita. Kita pikir kita yang paling tahu apa yang harus kita lakukan. Nah, teman-teman, banyak orang beriman yang seperti itu ya. Kita mengakuinya sih beriman. Tapi ketika Tuhan suruh melakukan sesuatu, kita cenderung untuk mempertanyakan dan meragukan apa yang Tuhan kehendaki. Karena itu, teman-teman, pengenalan dan relasi dengan Tuhan menjadi hal yang sangat penting untuk kita dapat terus-menerus belajar mengenal, tahu apa yang Tuhan kehendaki, dan belajar untuk taat. Trust and obey. Beriman, percaya, pasti seharusnya diwujud nyatakan dalam ketaatan, melakukan apa yang Allah kehendaki. Oleh karena itu, next. Teman-teman, dalam masa-masa sulit, maukah kita tetap percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kita? Kalau kita mau tetap percaya, maukah kita terus-menerus belajar berelasi, mau mengenal Dia, dan akhirnya kita mau untuk taat pada apa yang jadi kehendaknya. Next. Kiranya iman kita nyata melalui kerinduan kita untuk berelasi kepada Tuhan dan juga taat kepadanya. Jadi, iman kita kiranya nyata melalui kerinduan kita semakin bertumbuh nyata juga gitu ya, melalui kerinduan kita berelasi semakin mengenal Allah, tapi juga mau mentaati apa yang Allah kehendaki. Next. Kiranya dalam masa-masa sulit ataupun tidak, ya mungkin sekarang ada yang mengalami masa sulit, ada yang mungkin tidak mengalami masa sulit, ya. Jadi apapun yang saat ini sedang kalian alami, mari kita mengarahkan pandangan kepada Kristus. Karena kita tahu bahwa Dia sanggup dan Dia pasti menolong dalam kesulitan yang kita hadapi. Kita hanya bisa memandang kepada Kristus ketika kita menikmati relasi yang dalam, pengenalan dan pengalaman bersama dengan Dia. Biarlah kiranya kita boleh menikmati relasi yang dalam dengan Kristus, sehingga di tengah-tengah kondisi apapun, kita dapat terus mengarahkan pandangan kepada Kristus. Kita dapat terus beriman, percaya bahwa Tuhan sanggup dan pasti menolong dalam kesulitan yang kita hadapi. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kebenaran firman yang Tuhan karuniakan kepada kami. Ajarlah kami ya Tuhan, untuk dapat terus-menerus belajar beriman di tengah-tengah kondisi sulit. Biarlah kiranya iman kami kepada Allah boleh terus-menerus bertumbuh, bertambah di dalam seiring pengenalan dan relasi kami dengan Allah.
Biarlah kiranya ketaatan kami juga boleh, iman percaya kami juga boleh nyata melalui ketaatan kami akan kehendak dan mau Tuhan dalam hidup kami. Masa-masa sulit bukan hal yang mudah bagi kami untuk beriman dan melihat kepada, memandang terus kepada Engkau ya Tuhan. Karena itu kami memohon kiranya Roh Kudus-Mu lah yang boleh memampukan kami, menguatkan kami, menolong kami untuk tetap dapat di tengah-tengah masa sulit ini belajar beriman kepada Allah. Terus gerakan hati kami untuk mau berelasi, mengenal Engkau, sehingga dalam relasi dan pengenalan akan Engkau, kami dimampukan untuk tetap percaya, untuk tetap beriman kepadamu, meskipun kondisi tidak mudah. Kami bersyukur untuk apa yang kami nikmati, menyerahkan setiap adik-adik di dalam ruang Zoom ini. Engkau yang paling tahu kondisi pergumulan yang saat ini mereka sedang hadapi. Tuhan, Engkau yang paling tahu bagaimana juga diri mereka ketika menghadapi pergumulan ini. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh menguatkan, dan kiranya ya Tuhan, Engkau boleh melihat, melawat, memberi penghiburan, memberi kekuatan di tengah-tengah kondisi-kondisi sulit yang mungkin saat ini sedang dihadapi oleh setiap kami. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Kami menyerahkan diri kami masing-masing kepadamu di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Oke, terima kasih buat Kak Debbie atas firman yang sudah dibawakan. Sebelumnya aku mau mengajak teman-teman, sebelum kita melanjutkan, kita akan ada sesi sharing dan Q&A atau tanya jawab tentang firman yang sudah dibawakan oleh Kak Debbie. Teman-teman boleh langsung kirim aja melalui chat Zoom, ataupun kalau mau on mic juga dipersilahkan. Yang mungkin masih malu-malu bisa banget untuk chat ke salah satu co-host untuk nanti dibacakan dan diberikan kepada Kak Debbie. Teman-teman yang untuk mau sharing ataupun bertanya bisa langsung ditulis saja. Dan juga kami mengingatkan untuk teman-teman untuk mengisi angket PJ yang ada di barcode ini, atau nanti yang akan linknya dikirim di kolom chat. Boleh untuk teman-teman bidang 2 yang bisa mengirim link angket PJ-nya. Mungkin dari aku dulu, sangat diberkati oleh firman yang dibawakan oleh Kak Debbie, di mana sebenarnya pengenalan akan Tuhan itu kan nggak akan membuat diri kita semakin percaya untuk menaruh pergumulan kita gitu. Yang dimana kalau misalnya contoh hal kecil, misalnya kalau bisa aku umpamain kayak misalnya seorang anak kecil dengan orang tuanya, dimana kalau ada masalah kan pasti dia ke orang tuanya terus. Kenapa? Karena dia sudah mengenal gitu orang tuanya dari kecil. Ya seperti kita gitu. Kita di mana kalau kita punya masalah, kalau kita mengenal Allah dengan baik, kita pasti akan membawa pergumulan kita kepada Allah gitu. Jadi terima kasih buat Kak Debbie atas reminder-nya bahwa kita harus selalu mengenal Allah, menjaga relasi dengan Allah supaya pergumulan-pergumulan kita bisa dipercayakan kepada Allah. Gitu. Oke, pertama ada sharing dari Calvin. Terima kasih Kak Debbie buat firman Tuhan hari ini. Bersyukur sekali diingatkan melalui Mazmur 42 bahwa berelasi dengan Tuhan tidak hanya tahu banyak tentang Tuhan, seolah-olah kita hanya penonton cerita Tuhan, tetapi kita diajak untuk trust and obey dan mengalami sendiri pimpinan Tuhan. Iman kita harus terus diuji dan melalui setiap pergumulan ada anugerah baru yang dinyatakan bagi kita. Jadi teringat dengan kata-kata Michael Horton, drama Alkitab harus jadi doktrin kita. Kemudian menjadi doksologi, puji-pujian, dan berakhir kepada discipleship. Tuhan memberkati kita. Thank you buat Calvin atas sharing-nya. Betul sekali, di mana trust and obey ya, di mana mengalami iman kita harus terus diuji melalui setiap pergumulan, yang sebenarnya pergumulan juga diberikan oleh Tuhan gitu, dan Tuhan pasti tidak akan memberikan masalah di luar batas kemampuan kita gitu.
karena Tuhan sendiri yang akan memampukan kita untuk menyelesaikan pergumulan tersebut. Oke, boleh yang lain untuk sharing atau mungkin ingin bertanya? Oh, ini ada dari anonim sebentar. Ini ada dari Shalom. Terima kasih Kak Debbie atas firman yang dibagikan. Aku tertegur oleh firman ini. Benar banget Kak, ketika Kakak tanya, siapa yang kita cari saat kesulitan, aku mengaku sering sekali masih mengandalkan diri kita sendiri, bukannya Allah. Ini tema yang menggema mungkin dari PJPA kemarin, yang masih kurenungkan sampai sekarang dari sejak persiapannya. Aku bersyukur dan semoga kedepannya aku semakin mengingat Allah, agar semakin mengenal kebaikannya dalam segala pergumulan yang ada. Nggak cuma fokus ke masalahku yang jauh lebih kecil dari kebaikan Allah. Masih buat anonim atau sharingnya. Oke, buat teman-teman yang lain yang mungkin ingin sharing, boleh banget langsung tulis di kolom chat, ataupun yang ingin bertanya. Oke, di sini ada dari Bang Arga. Terima kasih. Terima kasih Kak Debbie untuk firman yang di-sharingkan pada sore ini. Mungkin banyak belajar mengenai pengenalan akan Tuhan yang sangat penting di dalam segala pergumulan kita. Masalah mungkin tidak hilang, tetapi ketika mengenal Tuhan, maka kita tahu apa yang akan dan harus dilakukan ke depan. Seperti Mazmur 13 yang di PA akan minggu lalu, it's okay untuk menyampaikan pergumulan kita kepada Tuhan, tetapi kita juga tetap menyadari Tuhan selalu menyertai kita dengan kasih setia-Nya. Kiranya kita senantiasa mengenal Tuhan lebih dalam serta turn your eyes upon Jesus. Johan, thank you buat keluarga atas sharingnya. Betul banget, kayak berhubungan banget dengan PJPA kita sebelumnya, di mana kita belajar bagaimana cara menyampaikan pergumulan kita kepada Allah, dan juga melalui PJ pada hari ini kita belajar bahwa kita harus menjaga relasi gitu dengan Tuhan. Jadi jangan hanya kita berdoa kepada Tuhan di saat kita membutuhkan, tetapi kita harus menjaga itu baik di kondisi kita yang mungkin sedang tidak dalam pergumulan, atau mungkin bahkan di dalam pergumulan tersebut itu, kita tetap harus menjaga relasi kita dengan Tuhan. Selanjutnya dari Paselia, thank you Kak Debbie untuk sharing firman Tuhan hari ini. Aku diingetin lagi betapa pentingnya punya pengenalan akan Tuhan dan terus-menerus memelihara relasi dengan Tuhan, sehingga di masa-masa sulit, kita nggak menyalahkan Tuhan, tapi justru bisa bergumul dalam iman. Semoga kita bisa terus mengalami Tuhan dan kebaikannya hari demi hari. Semangat, teman. Tuhan berkati. Terima kasih buat saya. Tuhan berkati juga. Boleh banget yang ingin sharing untuk teman-teman yang lain. Oke, jangan lupa nih ada angket PJ yang mungkin teman-teman bisa isi supaya nanti kita bisa menjadi inspirasi untuk tema PJ kita nanti, dan juga bisa menjadi evaluasi bagi pelaksanaan PJ pada kali ini. Gitu teman-teman. Yuk, masih ditunggu untuk teman-teman yang pengen sharing, akan dibawain atau boleh di kolom chat Zoom.
Yuk, sambil diisi mungkin boleh di next dulu kali ya. Kita akan lanjut ke pengumuman bidang 2, tapi untuk teman-teman yang masih ingin sharing, masih diperbolehkan, nanti setelah pengumuman akan aku bacakan. Oke, boleh next. Di sini aku akan mengapresiasi pelayan-pelayan kita pada hari ini di PJ Faith in Conflicts, Turn Your Eyes Upon Jesus, di mana pembicaranya ada Kak Debbie, MC-nya ada aku dari Statistika 2019, singernya ada Joy dari Biologi 2019, musiknya ada Miranda dari Matematika 2020, musik directornya ada Kak Cynthia dari Farmasi 18, pendosyafnya ada Yohana dari Biologi 2019, reviewer PJ-nya ada Geja Emanuela dari Statistika 2020, dan pelayan Manjil dan Asyarnya dari KTB Karga, yaitu dari Aktuaria dari 2020. Teman-teman bisa isi angket PJ-nya di bit.ly/angketpj 5 November 21, atau bisa langsung klik link yang udah di-share dari teman-teman yang ada di kolom chat, atau bisa scan barcode yang ada di layar. Oke, boleh next. Nah, selanjutnya di hari Senin jam 5, seperti biasa kita akan mengadakan persekutuan doa. Teman-teman diharapkan bisa mengikuti persekutuan doa yang akan ada prayer wall ya nanti, di mana teman-teman bisa menuliskan pokok doa yang akan kita doakan secara bersama-sama. Jadi jangan lupa untuk ikut persekutuan doa di hari Senin jam 5 sore. Boleh next. Selanjutnya ada open chat yang akan diadakan hari Rabu 10 November 2021 jam 7 malam. Untuk teman-teman yang mungkin mempunyai pergumulan yang ingin di-sharingkan ke Mimin PMI Farmasi, boleh banget langsung ditunggu di hari Rabu tanggal 10 jam 7. Jangan sampai terlewat untuk mungkin bisa sharing-sharing mungkin tentang pergumulan akademis, pergumulan keluarga, ataupun sharing-sharing lain-lain boleh. Jadi jangan lupa untuk mengikuti open chat ya. Nah, di minggu depan di tanggal 12 November akan ada PJ, yaitu Celebrating Sabbath, di mana kita akan belajar bagaimana cara kita mengistirahatkan diri di tengah segala pergumulan dan kegiatan-kegiatan kita. Kita akan belajar bagaimana kita bisa menikmati hari Sabat, yaitu hari yang dikuduskan dan kita khususkan hanya untuk Tuhan. Jadi jangan lupa untuk ikut PJ minggu depan. Oke, next. Berikutnya ada pendataan jemaat terdampak COVID-19. Untuk teman-teman semua yang mungkin memiliki masalah ataupun pergumulan karena adanya pandemi COVID-19, bisa mengisi pendataan jemaat melalui bit.ly/pendataan jemaat terdampak COVID-19, COVID-19. Nah, itu dia ada hashtag-nya ini untuk @online PMI Farmasi. Selanjutnya ada permohonan doa untuk teman-teman yang mungkin secara khusus memiliki pokok doa yang bisa didoakan. Dipersilakan untuk mengisi permohonan doanya di Linktree PMI Farmasi di linktr.ee/PMI-Farmasi-UI di bagian permohonan doa, atau bisa klik di bio Instagram PMI Farmasi. Mungkin teman-teman yang memiliki pergumulan yang secara khusus ingin mendoakan ataupun pokok doa lainnya bisa langsung mengisi di situ. Boleh next. Nah, literatur ada PMI Farmasi mempunyai literatur ataupun beberapa buku-buku yang teman-teman bisa baca untuk memperlengkapi diri, untuk memperkaya
iman kita atau relasi kita gitu yang sudah dijelaskan tadi, yang dimana melalui membaca buku-buku rohani itu kita bisa bisa menjaga relasi dan bisa lebih mengenal Allah yang sudah kita pelajari tadi. Nah, untuk linknya ada di link yang sama yang bisa dilihat di Instagram bio Instagram PO5 Farmasi di bagian literatur. Boleh next. Nah, selanjutnya kita akan merayakan teman-teman jemaat PO5 Farmasi yang berulang tahun. Ada Hans Christian dari Aktuaria 2019, ada Jeremy Alexander Perluhutan dari Geografi 2020, ada Kak Sarah Deborah dari Biologi 2018, ada Kak Celia dari Biologi 2018, dan ada Kak Kezia Tudang dari Biologi 2018. Mari kita mengucapkan selamat ulang tahun untuk teman-teman kita, jemaat informasi yang berulang tahun. Boleh untuk bisa ketik chat ataupun diberikan reaction. Semoga untuk teman-teman yang ulang tahun bisa lebih hikmat dan bisa lebih baik di dalam tahun yang barunya yang setelah diberikan oleh Tuhan, dan juga bisa terus menjadi berkat bagi teman-teman dan bisa menjadi berkat bagi sesama. Oke, lanjut kita akan berdoa syafaat. Untuk pendoa syafaat, Yohana dipersilahkan. Oke, terima kasih Gav. Teman-teman, sekarang aku mau ngajak teman-teman untuk berdoa sesuai kondisi yang udah ada di slide. Jadi kondisinya adalah banjir bandang menerjang Desa Sumber Berantas, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, Malang, Jawa Timur sejak hari Rabu hingga Kamis sore. Banjir bandang setinggi 1 meter tersebut disebabkan oleh intensitas hujan tinggi yang mengguyur beberapa daerah di Jawa Timur dalam beberapa hari terakhir. Hingga kini dilaporkan 2 orang meninggal dunia dan belasan hanyut akibat bencana alam tersebut. Aku mau mengajak teman-teman berdoa untuk 2 pokdo, yaitu yang pertama, Tuhan memberkati Kota Batu agar segera dipulihkan, agar cuaca boleh segera membaik, juga untuk para petugas dan berbagai pihak yang melakukan evakuasi, agar diberi keamanan dan hikmat dalam bertugas. Kemudian yang kedua, Tuhan memberkati seluruh warga dan pihak yang terdampak, bagi mereka yang ditinggalkan korban agar senantiasa diberi penghiburan, dan bagi warga terdampak kerusakan, tempat tinggal dan lingkungan agar selalu dikuatkan. Untuk yang perempuan boleh mendoakan pokok doa yang pertama, dan untuk yang laki-laki boleh mendoakan pokok doa yang kedua. Mari kita berdoa, teman-teman. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas segala berkat penyertaan-Mu ya Tuhan. Dari awal kami bangun hingga sekarang sore hari ini,
Engkau telah memberikan kami kesempatan sekali lagi untuk berkumpul di sini, untuk bersekutu bersama, untuk mendengarkan firman-Mu bersama-sama ya Tuhan. Kami bersyukur atas firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Kak Debbie. Tuhan kiranya berkati agar firman ini boleh mengakar di dalam hati kami dan senantiasa berbuah di dalam kehidupan kami. Tuhan tolong jadikan kami orang yang selalu beriman di hadapan-Mu di tengah-tengah pergumulan dunia ini ya Tuhan. Berikan Kak Debbie kesehatan selalu ya Tuhan, hikmat dan semangat yang tidak pernah padam untuk terus melayani Engkau dan terus menjadi terang dan garam bagi dunia. Tuhan kami bersyukur untuk pelayan-Mu dalam persekutuan hari ini, mulai dari MC, singer, pemusik, operator, dan semuanya boleh berjalan dengan lancar ya Tuhan. Kami bersyukur Engkau memberi para pelayan hati yang mau melayani. Bersyukur Engkau telah memberikan kami platform yang mendukung untuk kami tetap bisa bersekutu dan melayani meski dalam kondisi online seperti ini, sehingga meskipun pelayanan ini jauh dari kata sempurna ya Tuhan, Engkau yang senantiasa sempurnakan kami di hadapan-Mu. Kami mau berdoa untuk teman-teman yang berulang tahun minggu ini ya Tuhan. Kami bersyukur Engkau telah memberkati dan menemani seluruh perjalanan teman-teman kami hingga hari ini ya Tuhan. Tuhan yang berikan teman-teman kami kesehatan, kedewasaan di perpanjangan umur mereka ini. Tuhan beri mereka hati yang selalu memandang padamu saja ya Tuhan, agar boleh semakin jadi berkat bagi umat-Mu di dunia. Tuhan, kami mau berdoa untuk kondisi negeri kami. Begitu banyak kabar duka yang terdengar Tuhan dari hari ke hari. Dunia seakan hancur, pandemi, bencana banjir, bencana alam. Tuhan, kami mau berdoa untuk mereka yang terdampak ya Tuhan. Mereka yang mengalami kesulitan, mereka yang berduka. Hanya Tuhan yang dapat memberikan kekuatan dan penghiburan bagi mereka ya Tuhan. Tuhan, tolong mereka, ulurkan tangan-Mu. Kami percaya Tuhan dapat memulihkan mereka. Tuhan, kami juga ingin meminta maaf, kami mohon ampun atas segala perbuatan dan perkataan kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu dari hari ini ya Tuhan. Tuhan, kami serahkan segala rangkaian doa ini hanya di dalam Engkau ya Tuhan. Kami tahu Engkau selalu mendengarkan. Tuhan berkati apapun yang kami lakukan agar dapat menjadi kemuliaan bagi-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami selalu berdoa dan mengucap syukur. Amin. Aku serahkan kembali ke Gaf. Terima kasih. Oke, terima kasih buat Yohana atas doanya. Kita akan next ke selanjutnya. Teman-teman, kita telah belajar bahwa percaya kepada Tuhan bukanlah sesuatu yang diucapkan, tetapi melalui ketaatan kita dan juga bagaimana kita menjaga relasi dengan dirinya. Relasi dengan dirinya juga dinyatakan melalui pengenalan akan dirinya, bukan hanya sekedar tahu, tetapi mengenal. Juga beriman kepada Tuhan bukanlah sebuah pernyataan yang hanya kita ucapkan. Beriman kepada Tuhan adalah tindakan, yaitu di mana kita melakukan apa yang diperintahkannya, barulah kita bisa mengucapkan bahwa kita beriman kepada Tuhan. Maka dari itu, semua pergumulan yang dialami oleh kita sebagai orang yang beriman kepada Tuhan pasti diketahui dan disertai oleh Allah. Oleh karena Ia selalu memperhatikan hamba-hambanya di dalam kondisi apapun. Untuk mensyukuri berkat tersebut, marilah kita mengangkat pujian My Heavenly Father Watch Over Me dengan semangat. watches over me. I trust in God. I know He cares for me. On mountain bleak or on the stormy seas, the billows roll. He keeps my soul. My Heavenly Father watches
over me. He makes the rose an object of his care. He guides the eagle through the pathless air, and surely he remembers me. My heavenly Father watches over me. I trust in God. I know He cares for me. On mountain bleak or on the stormy seas, the billows roll, He keeps my soul. My heavenly Father watches over me. I trust in God. I know He cares for me. On mountain bleak or on the stormy seas, the billows roll, He keeps my soul. My heavenly Father watches over me. My heavenly Father watches over me. Pada Kak Debbie, aku meminta untuk menutup PJ ini dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk persekutuan kami pada sore hari ini. Kami bersyukur untuk setiap kebenaran firman Tuhan yang Tuhan boleh karuniakan kepada kami. Kiranya kebenaran firman Tuhan boleh menguatkan kami, menghibur, menegur, menyatakan kesalahan, dan mendidik kami di dalam kebenaran. Kami berdoa kiranya Tuhan yang tolong, kiranya Roh Kudus bekerja, memampukan kami mengaplikasikan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk setiap puji-pujian yang juga kami boleh nyanyikan bersama, kiranya itu juga boleh terus menolong kami untuk dapat terus belajar beriman kepadamu ya Tuhan. Setiap doa-doa yang kami naikkan, kami bersyukur Tuhan kiranya boleh mendengar dan juga menjawab seturut dan sesuai dengan apa yang menjadi kehendak dan maksud-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur untuk persekutuan kami berdoa, biarlah kiranya Tuhan yang boleh terus menjaga persekutuan PO MIPA Farmasi ini, sehingga melalui persekutuan ini semakin banyak orang yang boleh mengenal siapa Tuhan, bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan, dan memuliakan Tuhan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarnya. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur untuk persekutuan kami pada saat ini, pada sore hari ini. Kami menyerahkan diri kami masing-masing, kiranya Tuhan yang tolong, Tuhan yang terus pimpin kami dalam sepanjang hari ini dan juga sepanjang kehidupan kami. Kami berdoa biar kiranya kasih karunia, penyertaan, pimpinan daripada Allah Tritunggal, Bapa Putra Roh Kudus, boleh senantiasa menyertai, memimpin kehidupan kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa, kami bersyukur kepadamu. Amin. Teman-teman, aku persilakan untuk mengambil waktu teduh. Oke, terima kasih teman-teman atas kesediaannya mengikuti PJ hari ini. See you on next PJ. Untuk teman-teman pelayan dan Kak Dewi. Foto dulu. Oh ya, foto dulu. Boleh. Oke teman-teman, yuk kita on cam dulu bentar buat foto biar sambil kenalan juga. Sambil mengenal lagi teman-teman yang mungkin udah lama nih. Tunggu ya guys, bentar lagi kita mau PJ offline. Yeay. Ternyata sih.